warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 materi tentang keseimbangan air, tanah, tumbuhan dan atmosfer akan memaparkan hasil diskusi kami. Di sini ada nama-nama kelompok kami, yaitu saya Nuladari dan teman kami yaitu Kamaharani yang kebetulan berhalangan hadir. Terus kemudian ada Rapas Faria, yang terakhir ada Kak Fitri. Baik, kita masuk ke pembahasan materi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan keseimbangan tanah dalam tumbuhan menuju atmosfer, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu misalnya air itu apa, siklus air itu seperti apa. Nah, jadi air itu merupakan zat kimia yang terbentuk dari 2 hidrogen ditambah 1 oksigen yang membentuk senyawa yaitu H2O. Jadi di sini ada siklus air. Yang pertama tadi ada evaporasi ya, di mana evaporasi itu air dari laut misalnya dari sungai maupun dari tempat-tempat lainnya yang terkena sinar matahari itu akan menguap ke atmosfer sebagai uap air. Yang kedua ada kondensasi, di mana uap air di atmosfer tadi dia mendingin dan mengembun menjadi awan. Yang berikut ada presipitasi, di mana awan yang jenuh dengan air kemudian melepaskan air ke bumi dalam bentuk hujan, baik itu hujan salju ataupun hujan es. Yang berikutnya ada runoff, di mana air hujan yang jatuh ke bumi kemudian mengalir di permukaan tanah sebagai impasan air atau meresap ke dalam tanah sebagai air tanah. Dan yang terakhir ada infiltrasi. Infiltrasi itu air hujan yang meresap ke dalam tanah menjadi air tanah yang dapat digunakan oleh tanaman atau mengisi akuiferi. Ya, ini adalah contoh penggambaran dari siklus air yang sudah dijelaskan sama saudara Pasha tadi. Yang pertama itu ada evaporasi, yang kedua air menguap menjadi kondensasi, kemudian adveksi. Habis adveksi adanya presipitasi, dari presipitasi kemudian terjadinya infiltrasi yang air jatuh ke bumi, kemudian dari infiltrasi kemudian dia run out atau airnya mengalir kembali ke lautan. Yang berikut ada peran tanah alam keseimbangan. Yang pertama yaitu menyerap air hujan atau disebut juga sebagai infiltrasi. Yang kedua menyimpan air untuk diserap akar tumbuhan. Yang ketiga yaitu menyaring air sebelum kembali ke sistem air tanah. Dan yang keempat, jenis dan kondisi tanah mempengaruhi kemampuan menyerap air. Nah, peran tumbuhan dalam keseimbangan yaitu menyerap air dan nutrisi dari tanah melalui akar, melepaskan uap air di atmosfer lewat transpirasi, menjaga kelembapan tanah melalui naungan atau yang disebut dengan kanopi, dan yang terakhir ada akar membantu mencegah erosi tanah. Oke, kemudian ada peran atmosfer dalam keseimbangan. Yang pertama itu menjadi tempat penguapan dan tempat jatuhnya hujan. Seperti yang tadi kita lihat yang proses infiltrasi tadi. Terus kemudian yang kedua mengatur suhu dan kelembapan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi kalau misalkan tanahnya lembab atau suhu tanahnya tinggi, itu bisa mempengaruhi juga dalam pertumbuhan tanaman. Seperti namanya di dalam hutan hujan tropis. Terus kemudian yang ketiga, interaksi langsung dengan tumbuhan melalui stomata dan transpirasi. Nah, di sini kita
mau tahu nih apa sih keseimbangan air, tanah, tumbuhan, serta atmosfer. Jadi keseimbangan yang keempat itu adalah jalur pergerakan air dari tanah melalui tanaman ke atmosfer. Jadi air terus turun ke tanah melalui tanaman, terus kemudian ke atmosfer atau bagian di dalam bumi. Terus proses ini juga disebut evapotranspirasi, yaitu gabungan penguapan dan transpirasi. Nah, proses dari evapotranspirasi ini yang pertama, akar tanaman menyerap air dari tanah. Jadi yang tadi airnya turun tuh dari hujan, kemudian airnya diserap oleh akar-akar tanah yang dibutuhkan akar-akar tumbuhan, yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, kemudian air diangkut melalui jaringan di tumbuhan. Jaringan apa yang mengangkut air di dalam tumbuhan? Silang. Oke. Kemudian yang ketiga, sebagian besar air dikeluarkan ke atmosfer melalui stomata di daun. Jadi kalau misalkan kita menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, kemudian kita mengeluarkan karbon dioksida yang akan diserap oleh tumbuhan, maka oksigen yang kita dapat itu dari tumbuhan itulah yang dikeluarkan oleh stomata atau mulut daun. Kemudian yang keempat itu air juga menguap langsung dari tanah di sekitar tanaman. Jadi kalau misalkan ada tanahnya yang lembab, itu bisa aja dari tanah yang berisikan air yang cukup bisa saja menguap. Terus kemudian yang terakhir, embun atau tetesan air di batang dan daun tanaman akan menguap juga. Jadi kan biasanya kalau habis hujan atau pagi-pagi biasanya di daun atau di batang biasanya ada embun. Nah, itu adalah air yang bisa menguap juga. Nah, kemudian kita masuk dengan keseimbangan air nih. Apa sih keseimbangan air itu? Jadi keseimbangan itu adalah keseimbangan antara jumlah air yang masuk dan keluar dari suatu tempat atau sistem dalam periode tertentu. Keseimbangan air juga dapat dihitung dengan cara membandingkan antara ketersediaan air di bumi dengan kebutuhan air yang diperlukan bumi. Nah, kemudian air itu kan merupakan komponen penting pada sistem kehidupan. Pada sel tanaman yang sedang tumbuh saja, 80-90%-nya adalah air. Kayak kita, tubuh kita memerlukan 70% air. Kalau kekurangan air pasti dehidrasi. Nah, kemudian air yang dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis juga diperoleh dari dalam tanah. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, air diserap oleh tumbuhan melalui akar yang akan diangkut oleh pembuluh yang ada di dalam tumbuhan. Nah, kemudian absorpsi air itu di dalam tanah dilakukan oleh organ akar. Yang tadi sudah saya jelaskan, air yang diabsorpsi oleh akar disalurkan melalui pembuluh xilem ke organ daun. Nah, di daun hanya sebagian kecil air yang dimanfaatkan untuk proses metabolisme, sedangkan sebagian besarnya dikeluarkan ke atmosfer oleh daun melalui proses transpirasi. Jadi air diserap oleh akar mengangkut oleh pembuluh xilem yang diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan, kemudian digunakan untuk proses fotosintesis, dan kemudian hidrogen atau H2O dan oksigen atau O2 akan dikeluarkan melalui mulut daun. Nah, kemudian keseimbangan air di dalam tumbuhan. Pergerakan air dari tanah, tumbuhan, atmosfer berlangsung menggunakan energi bebas yang berarti air bergerak dari potensial tinggi atau tanah ke potensial rendah atau atmosfer. Nah, gaya pergerakan utama pergerakan air dari tanah ke tubuh tumbuhan menuju atmosfer yaitu perbedaan konsentrasi atau uap air, tekanan hidrostatik, dan potensial air. Potensial air berhubungan dengan arah pergerakan air, yaitu pergerakan dari potensial air tinggi ke rendah. Jadi pengetahuan tentang potensial air itu juga dibutuhkan untuk memahami proses keseimbangan air di dalam tumbuhan. Nah, proses air itu memasuki tanah disebut dengan infiltrasi. Proses air masuk tanah disebut infiltrasi. Nah, air disimpan di dalam tanah yang terdiri dari partikel dan pori-pori. Partikel tanah memiliki pori-pori kecil di dalamnya di mana air bisa masuk ke dalamnya, dan di antara partikel terdapat pori-pori yang lebih besar yang juga dapat diisi air dan
Jumlah pori-pori pada tanah berbeda untuk berbagai jenis tanah. Contoh, pori-pori dalam tanah liat berkisar 40-60% volume tanah. Tanah diisi air sampai tingkat tertentu sesuai dengan perubahan kondisi cuaca. Ketika tanah tidak dapat mengambil semua air, dikatakan tanah dalam kondisi jenuh atau saturated soil. Jika kita berjalan di atas tanah jenuh, kita merasakan tanah yang basah dan lembek. Kayak misalnya kita jalan di tanah liat, pasti bakal berasa lembek, licin, kayak gitu kan ya. Apalagi kalau habis hujan di jalan. Terus kemudian air yang masuk ke dalam tanah akan bergerak mengalir ke bawah mengisi pori-pori tanah karena gaya gravitasi bumi. Nah, air jenis ini disebut air gravitasi atau air bebas yang biasa kalau misalkan orang buat rumah kita harus ngebor dulu. Nah, air yang ada di hasil boran tersebut adalah air gravitasi atau air bebas. Nah, ini adalah proses dari penyimpanan air di dalam tanah. Nah, air tanah pada kapasitas lapangan yang diabsorpsi oleh akar pertama diambil dari pori-pori terbesar, di mana potensial air relatif tinggi. Selanjutnya, akar akan menarik air kapiler dari pori-pori tanah yang berukuran lebih kecil, di mana potensial matriks lebih rendah dan kekuatan menarik air ke permukaan tanah menjadi lebih besar. Oleh karena itu, tanaman akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan air tanah pada tingkat yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika tanah mengering, laju pengambilan air tanah tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan tanaman, dan tanaman akan mulai layu. Kayak misal lagi musim kemarau, nah itu tanaman sulit mencari air dan akhirnya kekeringan. Nah, pada siang hari biasanya juga kalau lagi panas ya, kalau misal tanaman dari disiram pasti akan segera layu. Nah, pada awalnya tanaman akan kembali tubur di malam hari ketika air tidak hilang melalui daun dan akar masih dapat memenuhi kebutuhan air. Jadi kan kalau misalkan dalam tumbuhan kan ada namanya reaksi fotosintesis, ada reaksi terang sama reaksi gelap. Nah, bisa aja pada reaksi fotosintesis itu dia bisa aja mengalami turgor di malam hari. Jadi ketika airnya tidak hilang melalui daun, jadi dia masih bisa tumbuh gitu. Jadi nggak layu banget kecuali airnya benar-benar habis. Nah, kemudian penyerapan air di tanah oleh akar. Ketika tanah mengering, maka air bergerak dari pori terbesar antar partikel tanah menuju pori yang lebih kecil. Air mengalir atau bergerak di tanah dengan cara bulk atau mass flow. Bulk atau mass flow, aliran massa, yaitu pergerakan berdasarkan adanya perbedaan tekanan. Ketika air bergerak menuju tanah yang berdekatan dengan akar, maka ada gradien tekanan antara tempat asal air, tanah di sekitar akar, dan tujuan air bergerak tanah dekat akar. Karena ruang antar partikel tanah saling berhubungan, maka gradien tekanan bulk flow sangat menentukan pergerakan air tersebut. Nah, rambut akar ini membuat kontak yang erat dengan partikel tanah, sehingga meningkatkan luas permukaan absorpsi air ke dalam tanah. Air di silem dan di nisan juga bergerak secara bulk mass flow, bulk atau mass flow. Selain itu, difusi uap air juga menyebabkan beberapa pergerakan air. Nah, ini nih contoh air di dalam pembuluh atau di dalam tanah maksudnya, sorry. Jadi ini ada akar, ini rambut akar, terus rambut akar, kemudian ini air di dalam tanah. Nah, ini ada partikel pasir, ini partikel lempung, dan ini ada yang putih-putih itu adalah udara. Jadi di dalam tanah itu ada pasir, ada air, terus juga ada partikel lempung, terus juga yang putih-putih ada kandungan udaranya di dalamnya. Nah, rambut akar menyerap air ke permukaan udara. Jadi di dalam rambut akar itu ada namanya meristem apikal, tempat untuk tumbuh dan menyerap air. Nah, permukaan udara dan air lalu membentuk cekung. Tekanan negatif oleh tegangan permukaan, semakin banyak air diserap dari tanah, ketegangan yang lebih besar, kemudian tekanan negatif. Nah, air tanah pada kapasitas lapangan yang diabsorpsi oleh akar pertama diambil dari pori-pori terbesar, di mana potensial air relatif tinggi. Selanjutnya, akar akan menarik air kapiler dari pori-pori tanah yang berukuran lebih kecil, di mana potensial matriksnya lebih rendah dan kekuatan menarik air ke permukaan tanah menjadi lebih besar. Oleh karena itu, tanaman akan mengalami
Oke, ini tadi kan dari akar ya. Sekarang pergerakan air yang melintasi membran plasma. Pergerakan air dari tanah bergerak ke atmosfer melibatkan dinding sel, sitoplasma, membran plasma, dan ruang udara. Pergerakan air ditentukan oleh media yang dilaluinya. Air itu bergerak melintasi membran secara difusi. Nah, ion-ion mineral bersama air juga masuk ke dalam akar secara transport aktif. Protein integral atau apoporin pada membran memfasilitasi air melintasi membran. Penyerapan air melalui rambut akar akan meningkatkan luas permukaan absorpsi secara difusi melalui 3 lintasan. Penyerapan air dapat terjadi karena perbedaan osmotik pada larutan tanah dan cairan di dalam sel. Pergerakan air secara pasif ini didukung oleh proses yang berperan dalam proses transpirasi yang terjadi di daun. Aktivitas metabolisme di akar dan rambut akar juga berperan dalam masuknya air ke dalam akar. Lintasan apoplas adalah lintasan yang melibatkan bagian mati, yaitu sistem dinding sel dan ruang interseluler di jaringan. Pada lintasan siklas, yaitu air bergerak antara sel melalui plasmodesmata atau bagian hidup. Air secara berurutan memasuki sel pada satu sisi, keluar pada sisi yang lain, dan memasuki sel di sebelahnya melalui lintasan transmembran. Pada jaringan endodermis, air pada lintasan apoplas beralih ke lintasan siklas karena adanya pita Kaspari yang tersusun dari segala sumber yang bersama dengan air. Jadi, maksud dari bagian mati adalah bagian yang sudah tidak bisa membelah atau bagian yang sudah memiliki fungsi masing-masing. Sedangkan bagian hidup adalah bagian yang masih tumbuh dan berkembang. Nah, ini adalah gambar dari lebih dekat tentang akar dan rambut akar. Nah, ini nih ada gambar dari bergeraknya air dengan cara osmosis. Nah, ini ada lapisan epidermis, di sini ada korteks, dan di atas ada steroid. Nah, yang bulat-bulat kecil di sana, yang di tengah-tengah itu ada silem. Nah, terus di sana itu juga ada phloem dan juga ada pericycle. Nah, endodermis dengan cincin Kaspari, ini namanya cincin Kaspari. Nah, kemudian ini adalah lintasan untuk air melewati dinding sel dan ruang antar sel. Jadi dari sini awalnya air masuk ke rambut akar, kemudian melalui lintasan yang berisikan yang ada korteksnya, kemudian dari korteks akan menembus endodermis dengan cincin Kaspari. Terus sudah melewati cincin Kaspari, air akan masuk melewati pericycle dan phloem dan akan diangkut ke semua bagian tumbuhan melalui silem. Keseimbangan antara air, tanah, gunungan, atmosfer sangat penting bagi bangunan hidup dan kesehatan lingkungan. Keempat komponen ini saling terhubung dan membentuk sistem yang dinamis. Gangguan pada satu elemen dapat mempengaruhi keseluruhan ekosistem. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ini melalui konservasi alam dan penggunaan sumber daya yang baik sangatlah penting untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga keberlanjutan kehidupan. Oke, segitu saja yang bisa kami paparkan. Dan mungkin ada dari teman-teman yang bertanya maupun memberikan saran, kami beri waktu dari